Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas bukan bulughul maram dulu, yaitu terkait bulan Sya'ban. Sebenarnya bulan Sya'ban sudah pernah setidaknya beberapa kali mendengar terkait bulan Sya'ban. Bahkan ketika beliau Syekh Anas Al-Misri menjelaskan terkait beberapa hal yang berhubungan dengan bulan Sya'ban. Namun sekarang kita akan membahas hal-hal yang terjadi di bulan Sya'ban. Itu kira-kira apa saja? Di hadapan kita ini ada satu kitab yang luar biasa, Madza fi Sya'ban, apa yang terjadi di bulan Sya'ban, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Limadza wa madza fi Sya'ban? Kenapa harus Sya'ban? Dan apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Sya'ban ini sebenarnya sudah kurang sekitar 13 atau 12 hari lagi ya. Setelah itu kita akan menyambut bulan Ramadan. Nah, makanya sebelum bulan Ramadan ya kita adakan persiapan-persiapan, termasuk diantaranya mengetahui hal-hal apa yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan. Wa fi syahri Sya'ban min al-hawadits wal waqa'i' ma yastahiqqul ihtimam wal 'inayah. Sebenarnya di dalam bulan Sya'ban itu terjadi kejadian-kejadian yang besar, kejadian-kejadian yang luar biasa, dan seharusnya kita memang mempunyai perhatian besar terkait masalah ini. Wa sarfal himami wa tawjihal anzar bil bijtima'ati wan nadawati wal ihtifalat. Bahkan beliau menyebutkan juga, bahkan kalau perlu kita bisa dan boleh mengadakan acara karena memang melihat pada munasabat sesuai dengan kondisi yang ada, mengumpulkan orang banyak ya, kemudian baca Quran bareng misalnya, lalu kemudian disampaikan terkait keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Itu tidak mengapa, selama tidak menganggap hal itu adalah suatu ibadah tertentu. Jadi kalau hanya sekedar kumpul-kumpul, kalau di masyarakat itu kan ada nisfu Sya'ban gitu kan, hanya kumpul-kumpul mereka kemudian saling memaafkan, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika acara-acara ini, perayaan-perayaan ini dianggap bagian dari ibadah. Kalau tidak melakukan itu, maka nanti seakan-akan berdosa. Lah itu yang akan menjadi masalah. Kejadiannya apa saja? Wa sanadzkuru ba'dha dzalika, kami akan menyebutkan sebagian kejadian yang ada di bulan Sya'ban. Yang pertama, tahwilul kiblah, perpindahan kiblat, yaitu dari Al-Masjidil Aqsa menghadap kepada Al-Masjidul Haram. Kita kemarin sudah mendengar itu dari beliau Syekh Anas Al-Misri. Di sini ada penjelasan lebih lengkap. Kana fi syahri Sya'ban tahwilul kiblati min Baitil Maqdis ilal Ka'bah. Di bulan Sya'ban inilah terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah, Al-Masjidul Aqsa ke Al-Masjidul Haram. Nah, kalau sekarang kita akan menghadap ke kiblat yang ada di Mekah ya, menghadap ke Ka'bah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika bi rugbatin qawiyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dipindah ke arah Ka'bah itu, Rasulullah setiap hari, setiap waktu itu menunggu. Barangkali ada keputusan dari Allah, kiblat itu dipindah dari Yerusalem ke Makkah.
Wa yaqumu fi kulli yaumin muqalliban wajhahu fis sama. Bahkan beliau setiap hari selalu menghadap ke langit, tanpa kemudian beliau mengucapkan kata-kata. Pokoknya menghadap saja ke langit. Ada apa langit lagi menunggu datangnya wahyu dari Allah. Namun Rasulullah tidak berdoa, ya Allah, pindahlah kiblat dari Palestina ke Makkah. Tidak. Jadi beliau tidak mengucapkan. Sehingga pada akhirnya aqarrallahu ainah, Allah memberikan pelipur lara kepada Rasulullah, wa haqqaqa matlubahu bima arada, dan Allah mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diridai oleh Rasulullah. Kalau kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, dengan puasa kita, dengan ngaji Quran kita, ya kan? Itu kita. Kenapa? Agar mendapatkan ridha Allah. Sementara Rasulullah langsung diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Rasulullah juga tentunya ada usaha-usaha beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan ridhanya, akan tapi karena memang manusia pilihan, manusia yang luar biasa kayak gitu, sehingga Allah yang memberikan ridha kepada Rasulullah sebelum Rasulullah meminta. Kalau kita minta agar Allah memberikan ridha kepada kita. Jadi ini keistimewaan. Wa nazala qaulullah ta'ala, sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu arah kiblat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya kamu melihat kepada langit, sedikit-sedikit melihat lagi ke langit, melihat lagi dengan harapan ada wahyu yang kemudian ada ketentuan ini. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, sungguh kami akan memalingkan engkau, menghadapkanmu kepada kiblat yang engkau sukai, kepada kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, mulai sekarang hadapkanlah wajahmu ketika sholat menghadap kepada al-masjidil haram. Alhamdulillah, karena memang kalau lihat dari perjalanan sejarahnya gitu ya, kenapa ke Al-Masjidul Aqsa dulu, kok nggak langsung ke Mekah gitu? Bukannya Rasulullah memang orang Mekah, kan begitu? Sampai kemudian Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah, itu masih menghadap ke Al-Masjidul Aqsa di awal-awal hijrah, kan begitu? Ternyata di sana ada rahasia, di antaranya adalah taklifan liqulubil yahud, agar hatinya orang-orang Yahudi itu lembut. Karena hakikatnya apa yang diterima oleh orang Yahudi dari kitab-kitab mereka, hukum-hukum yang mereka terima daripada nabinya, itu sebenarnya tidak ada ubahnya dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya bagaimana tidak, wong Tuhannya satu kok. Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Rasulullah itu sama, dengan Tuhannya Nabi Isa itu juga sama. Akan tapi ya begitulah orang Yahudi, padahal sudah diberikan hal-hal yang kemudian menjadikan hati mereka lembut, akan tapi apa yang mereka lakukan, selalu berusaha menyakiti Rasulullah dan bahkan akan membunuh Rasulullah SAW. Ya seperti itu memang namanya juga orang Yahudi. Dan itu, kebencian itu dibawa sampai sekarang dan bahkan mungkin sampai nanti akhir kiamat. Begitu ya, jadi kebencian mereka itu sangat nyata. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka orang Yahudi ataupun orang Nasrani selamanya tidak akan pernah ridha kepada kita kecuali kita ikut agama mereka. Jadi memang usaha yang mereka lakukan seperti ini. Wa huwa misdaqu qoulihi ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ayat tadi sebagai pembenar dari ayat di dalam surat yang lain sebelumnya apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah akan memberimu
Tuhan akan memberimu sesuatu hal yang kemudian engkau ridha terhadap sesuatu itu, yaitu ternyata apa? Dibalikkannya kiblat yang sebelumnya dari Al-Masjidil Aqsa menghadap kepada Al-Masjidil Haram. Karena surat Ad-Duha itu kan termasuk kategori surat dan ayat yang turun mula-mula. Jadi ada Iqra, ada Al-Muddathir, di antaranya juga ada surat Ad-Duha. Itu adalah termasuk surat yang turun mula-mula Islam datang. Wa yatahaqqaqu fihi qaulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga menjadi nyatalah ucapan Sayyidah Aisyah. Apa yang beliau katakan? Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawa. Tidaklah aku melihat engkau wahai Nabi Muhammad kecuali Tuhanmu akan memberikan apapun yang kau inginkan. Tapi walaupun seperti ini, Rasulullah itu diberi tawaran ini dan segala macam, tetap Rasulullah memilih yang sederhana. Pernah suatu ketika di saat Rasulullah berdakwah ke tempat bernama Taif, ditemani oleh Zaid ibnu Harithah pada saat itu. Beliau berdakwah, namun apa? Orang-orang kafir Quraisy sudah menghasut dulu, sehingga Rasulullah datang ke sana. Rasulullah disambut dengan lemparan batu, sampai-sampai gigi beliau itu patah. Jadi nggak copot lagi mas, patah. Berarti saking banternya, apa istilahnya, saking begitu cepatnya lemparan batu itu. Ketika beliau berlumuran darah dengan Zaid bin Harithah, bahkan sandalnya disebutkan hatta yakhtadibu na'luhu biddima, sampai-sampai sandalnya Rasulullah itu bercelupkan darah. Kemudian beliau istirahat di suatu tempat. Lalu datanglah Jibril. Kemudian Jibril menawarkan, wahai Rasulullah, apakah kemudian engkau mengizinkan penduduk Taif ini kami himpit dengan 2 gunung yang ada di antara keduanya? Kemudian Rasulullah, jangan. Karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Barangkali apa keturunan, ya, barangkali keturunan yang datang dari mereka itu akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ternyata terbukti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, anak keturunannya itu banyak yang kemudian memeluk agama Islam. Jadi walaupun Allah telah menawarkan yang kemudian menyampaikannya lewat Jibril, namun Rasulullah memilih hal-hal yang biasa, yang tidak kemudian memberi mudarat kepada orang lain. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yarda illa bima yarda bihillahu. Sedangkan Rasulullah tidak akan pernah rela kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul ya bahwa di dalam sebuah ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Rasulullah itu tidak akan berucap mengatakan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya saja. Jadi ucapan yang Rasulullah ucapkan, hadis yang beliau ucapkan, perbuatan yang beliau lakukan, itu tidak lain semuanya adalah wahyu yang kemudian Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ke kamar mandi, itu adalah wahyu. Rasulullah tidur, bangun tidur, makan, itu semua adalah wahyu yang kemudian kita bisa untuk menirunya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya beliau menjadi pedoman, menjadi idola, menjadi teladan bagi kita semua. Wa qala Abu Hatim Al-Basti rahimahullahu taala, shallal muslimuna ila Baitil Maqdis 17 syahran wa 3 ayamin sawa. Abu Hatim di sini menjelaskan, mungkin agak berbeda dengan yang dijelaskan Syekh kemarin ya. Coba kita lihat, kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Kalau Syekh kemarin bilangnya apa? 17 tahun. Nah, setelah saya cross check kepada Syekh, sepertinya Syekh memang lupa. Mau bilang syuhur jadinya sanawat. Syuhur itu artinya bulan, kemudian bilangnya sanawat, menjadi tahun.
Kan begitu. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah pun mereka masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 bulan 3 hari. Wadzalika anna qudumahu al-Madinata kana yaumal itsnain. Hal yang demikian karena datangnya Rasulullah pada Madinah hari Senin, lithnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, wa amarahu Allah azza wa jalla biistiqbalil Ka'bah, dan Allah menyuruh beliau untuk menghadap Ka'bah yaumats tsulatsa linisfi min Sya'ban, yaitu pada hari Selasa di separuh dari Sya'ban, nisfu Sya'ban. Jadi kalau di total kira-kira dari datangnya Rasulullah ke Madinah sampai kemudian bulan Sya'ban itu sekitar 17 bulan dan 3 hari. 17 syahran wa 3 ayyam. Ini kejadian yang pertama. Dan banyak sekali kejadian ternyata di bulan Sya'ban. Banyak sekali, ini hanya yang pertama. Yaitu tahwilul kiblah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Masjidil Haram. Baik, kita lanjut. Yang kedua, raf'ul a'mal. Amal-amal itu diangkat, dihaturkan, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara tahunan, karena amal itu ada yang dihaturkan kepada Allah secara harian, kemudian ada yang mingguan, tiap pekan, yaitu hari Senin dan Yaumul Khamis dan Kamis, dan ada yang tahunan, yaitu nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Min mazaya syahri Sya'banil ma'rufah, termasuk keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban yang terkenal adalah raf'ul a'mali fihi, diangkatnya amal-amal seluruh manusia di bulan Sya'ban ini. Wa huwa ar-raf'ul akbar wal awsa'. Diangkatnya amal-amal ini adalah diangkatnya total. Jadi total amalan manusia selama setahun itu diangkat. Jadi lebih banyak berarti kalau diangkat yang hanya harian atau pekan, tiap pekan. Berarti ini lebih banyak. Wa qad jaa'a dzalika fil hadithi an Usama ibn Zaid. Sungguh telah ada hal itu dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan suatu hadis, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Jadi ini persis seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau puasa sebulan penuh dari bulan-bulan yang ada selain bulan Ramadan, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi selain bulan Sya'ban, engkau puasanya enggak penuh. Tapi kalau Sya'ban sebulan penuh atau hampir penuh. Kemudian Rasulullah bersabda, qala dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah satu bulan di mana manusia melalaikan dan posisi bulan Sya'ban antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan itu adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat, dihaturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya jelas suka dan saya senang kalau kemudian amalku diperlihatkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kalau memang seperti itu berarti nanti mempunyai dua keistimewaan. Ya kan? Dalam setahun amalnya bagus, di hari diangkatnya amal itu dalam keadaan puasa, sehingga dicatat termasuk catatan amalan harian. Qultu, kemudian beliau Syekh Maliki mengatakan wa akhrajahul Imam Ahmad fi musnadi, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan ini dalam Musnad Ahmad, mempunyai kitab yang luar biasa ya. Isinya hadis semuanya kurang lebih 1 juta hadis. Gimana itu? Isinya tuh 1 juta hadis. Dan semuanya dengan riwayat-riwayat yang ada, sanad-sanad beliau dari beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Walaysa hadzal raf'u khassan bi Sya'ban. Sebenarnya pengangkatan amal ini tidak khusus di bulan Sya'ban ya. Bal jaa'a fil ahadits syarifah,
Akan tapi juga ada dalam hadis-hadis lain yang mulia mayadullu ala ta'addudi raf'il a'mal, yang menunjukkan akan bermacam-macamnya diangkatnya amal manusia ke hadapan Allah fi awqatin mukhtalifah, di dalam waktu-waktu yang berbeda. Nanti kita akan bahas. Wala tunafi bainaha fa inna likulli raf'in hikaman tata'allaqu bihi. Kenapa kok kemudian terjadi hal ini? Kenapa kok harus ada harian? Kenapa kok harus ada bulanan, pekanan, kemudian ada tahunan? Kenapa kok harus seperti itu? Masing-masing dari ini ada hikmah. Apa di antara hikmahnya? Agar kita termotivasi. Agar kita termotivasi dan berhati-hati. Oh iya ya, sekarang tiap hari itu kan diaturkan pada Allah, sehingga dia akan berhati-hati dalam bertindak, dalam melakukan suatu amalan. Gitu juga di dalam seminggu ini saya nanti akan diaturkan. Begitu juga dalam setahun. Nah, ini dibahas secara lebih rinci. Ar-raf'u fin nahar wa raf'u fil lail. Jadi ada yang diangkat kepada Allah amalnya selain tahunan yang tadi disebutkan. Ini diangkat kepada Allah siang hari, maksudnya di pagi hari, dan juga al-lail, menuju petang, menuju malam hari. Warada fi sahihi Muslim, telah ada di dalam sahih Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah bi khamsi kalimatin. Rasulullah suatu ketika berdiri di antara kita, kemudian mengatakan, bersabda dengan 5 hal. Apa beliau katakan? Innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Yang pertama, Allah tidak tidur. Allah boten sare, Pak. Itu bahasa Jawanya. Allah tidak tidur dan memang tidak pantas Allah itu tidur. Kenapa hal seperti ini diungkapkan? Orang Yahudi, salah satu keyakinannya bahwa Allah itu istirahat setelah membuat langit selama 6 hari, 6 masa, ya, kemudian Allah katanya istirahat, capek. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan hal ini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak akan pernah dikuasai oleh sinah. Sinah pakai sin. Apa sinah itu? Ngantuk, wala naum, dan juga tidur. Jadi Allah tidak akan pernah ngantuk dan juga tidur. Beda dengan manusia. Manusia akan ada ngantuknya, akan ada tidurnya. Dan ngantuk itu adalah pemula dari tidur. Dan itu salah satu nikmat terbesar, Mas, ngantuk itu. Betul. Kalau tidak ada ngantuk, hancur dunia ini. Orang nyetir, tiba-tiba langsung dia tidur, tidak diawali dengan ngantuk, hancur. Orang naik kelapa, ya kan, tanpa didahului oleh ngantuk, waduh, alamat itu sudah. Ya kan? Orang-orang malah ngiranya sudah meninggal dunia gitu, padahal tidur. Soalnya tidak ada tanda-tanda ngantuk. Makanya ngantuk itu termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Kemudian yang kedua, yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Yarfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Allah akan mengangkat bawahannya, yaitu para malaikat, amal di siang hari dan juga amal di malam hari. Jadi Allah mempunyai para malaikat pencatat amal. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan kecuali ada raqib atid yang akan selalu mencatat kita. Lah itu yang kemudian nanti menghaturkan kepada Allah. Saking maha kuasanya Allah, sampai kemudian Allah bisa memerintahkan kepada para malaikat yang ada. Bukan kemudian Allah tidak maha mampu, dikarenakan kenapa? Katanya Allah maha mampu, kok masih ada petugas yang mencatat amalnya. Kalau maha mampu kok masih ada petugas yang menjaga surganya. Kalau maha mampu, kenapa kok masih ada petugas yang masih menjaga
nerakanya. Loh, adanya petugas-petugas, pelayan-pelayan justru menunjukkan bahwa Allah itu maha hebat. Ya kan? Kalau ada seorang kepala keluarga, Mas, pembantu ada, pelayan ada, yang kerja di kebun dia bayar tiap bulan. Kemudian yang kerja di dapur dia bayar tiap bulan, yang ngurusi anaknya dia bayar tiap bulan. Kira-kira kepala keluarga bapak ini hebat nggak? Oh iya, berarti dia kaya. Dia mampu untuk membayar sekian banyak orang, berarti kan hebat. Nah, analoginya ke sana. Begitu ya. Jadi dengan adanya orang yang bisa disuruh-suruh, itu justru menunjukkan kekuasaannya. Ya kan? Pejabat tertinggi di negeri ini misalnya mempunyai bawahan-bawahan, itu justru menunjukkan kalau dia mempunyai kekuasaan. Nah, kalau dalam manusia saja kita bisa menerima, kenapa kok dalam masalah kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kok kita kemudian tidak bisa menerima? Nah, berarti kan ada yang salah di dalam pemikiran kita jika memang seperti itu. Kenapa kita angkat ini? Karena ada orang yang bertanya sedemikian. Katanya Allah Maha Kuasa, kok masih ini? Nah, itu. Nah, jawabannya kayak gitu nanti, Mas. Nah, wa amalun nahar qabla amalil lail. Dan juga bahkan amal di siang hari sebelum amal di malam hari. Sebagaimana amal di malam hari sebelum amal di siang hari. Jadi itu semuanya benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hijabuhu an-nur, law kashafahu la ahraqat subuhati wajhi. Ma intaha ilaihi basaruhu min khalqih, dan akan semuanya bisa melihat kepada Allah ketika nanti kita ada di surganya Allah. Tanpa seperti apa? Tanpa bagaimana dan hal-hal yang lainnya. Jadi pokoknya yang penting masuk surga aja, baru kemudian bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa ditanyakan, oh seperti apa, gak bisa ditanyakan itu. Cuman sekarang pikirannya gimana caranya masuk surga itu. Kan begitu. Mau masuk surga, Mas? Nah, makanya di dalam hadis apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Itu sudah jaminan dari Rasulullah. Illa man abah, kecuali orang yang memang gak mau masuk surga. Sahabat kaget, loh, kok ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Lalu akhirnya siapa mereka? Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang gak mau? Oh, sudah dijamin masuk surga kok gak mau? Siapa itu orang? Katanya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia mesti masuk surga. Sedangkan orang yang durhaka kepada saya, menentang kepadaku, berarti dia tidak mau memang. Ya sudahlah, dia mempunyai tempat sendiri di neraka sana. Dan tidak ada tempat lain, Mas. Antara surga dan neraka misalnya ada tempat yang ngawang-ngawang gitu, itu enggak ada. Sebagaimana keyakinannya orang-orang I'tizal, orang-orang Mu'tazilah, itu kan meyakini antara surga dan neraka itu ada di situ. Katanya, enggak panas dan juga enggak dingin. Nggak menyakitkan tapi juga nggak enak. Nah, terus gimana gitu kan, nggak jelas. Makanya keyakinan yang betul, akidah yang betul adalah ya sudah, nggak ada tempat lain ketika nanti di akhirat antara surga dan neraka. Nah, qala al-allama al-Munawi rahimahullahu taala wa ma'nahu, makna dari hadis ini adalah ai makna raf'il a'mal al-warid fi hadzal hadis, maksud daripada amal diangkatnya amal pada hadis ini, yurfa'u ilaihi amalun nahar fi awwalil lailil ladzi ba'dahu. Artinya amal manusia di siang hari akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat pada awal malam. Jadi amal sehari tadi kita, maghrib tadi sudah diangkat, dihadapkan kepada Allah. Wa amalul lail fi awwalin nahar alladhi ba'dahu. Sedangkan amal di malam hari mulai sekarang sampai nanti subuh gitu kan, itu nanti akan diangkat ketika sudah maghrib.
Ya Allah, hambamu yang ini semalaman ini ngapain? Oh, jagongan misalnya, bakar-bakar, menjaga keamanan warga. Itu kan berpahala. Jagongan dalam rangka apa jagongannya? Ya, siskamling. Yang dibicarakan bukan hal-hal yang maksiat, ya kan? Membicarakan bagaimana ini ke depannya, gitu kan? Gitu ya. Jadi itu semuanya akan dicatat. Ya begitulah konsekuensi menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Yang tidak ada catatan amal seperti ini, Mas, itu hewan. Mulai dari hewan yang buas dengan hewan yang paling jinak, itu tidak ada catatan amalnya. Hanya saja kalau hewan-hewan itu terzalimi, haknya mereka dihalangi, mereka bisa nuntut. Jadi misal kambing yang bertanduk jantan dia ganas, ya, kemudian dia bertengkar berkelahi dengan kambing yang tanduknya kecil, dan ternyata yang tanduknya kecil mati, maksudnya mati. Nah, itu nanti di akhirat si hewan apa itu tadi bisa menuntut. Setelah tuntutan selesai, baru kemudian mereka menjadi tanah. Di saat itulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah baiknya aku jadi debu saja. Alangkah baiknya aku jadi tanah saja. Layaknya hewan tadi, selesai urusannya setelah itu menjadi tanah. Karena kalau di dalam neraka kan selamanya menyakitkan. Kalau misalkan ada kematian di dalam neraka, maka penduduk neraka adalah orang yang paling bahagia. Kalau seandainya ada kematian di dalam surga, maka penduduk surga adalah orang yang paling sengsara. Iyalah, dia nikmat hanya sebentar, setelah itu mati. Yang neraka, dia sakit sebentar, setelah itu mati. Namun faktanya di akhirat tidak ada lagi. Kematian sudah dibunuh. Ya, jadi kematian itu sudah dimatikan, Mas. Diserupakan oleh Allah menjadi seekor kambing, lalu kemudian kematian itu disembelih sehingga kematian telah mati. Berarti apa? Ya, hidup selamanya. Dan itu kita tidak bisa membayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Mata enggak mampu lihat. Kita dengar cerita surga neraka, kita enggak mampu sebenarnya. Itu hanya pendekatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentang kondisi di dalam neraka. Bahkan di dalam lintasan hati pun itu juga tidak tergambarkan. Makanya sangat aneh, Pak, ketika kemudian ada orang keliling jualan poster, indah sekali, ada sungai-sungai, kemudian ada apa pohon-pohon, lalu ada kupu-kupu, di bawahnya tulisan surga Aden, surga Firdaus. Lalu dia tahu dari mana? Wong Rasulullah saja bersabda sedemikian. Kan begitu. Nah, termasuk apa? Buruk, Pak. Termasuk buruk. Buruk itu memang diceritakan oleh Rasulullah ciri-cirinya. Dan Rasulullah saat Isra Mi'raj sendirian apa sama siapa? Saat Isra Mi'raj sama siapa Rasulullah? Hah? Kan sendirian. Ya, ada Jibril, ada Mikail. Tapi kan hanya Rasulullah. Zaid bin Haritha, kekasih Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, nggak diajak. Bilal bin Rabah, Abu Bakar nggak diajak. Khusus ini. Dan Rasulullah menggambarkan sekian-sekian. Kok tiba-tiba ada gambar orang jualan poster gitu kan, ditulisi kepalanya kepala perempuan, badannya badan semacam kuda, lalu kemudian tangan kaki yang depan itu seperti ini, yang belakang seperti ini, dan mengatakan buruk Rasulullah. Itu adalah hal yang gaib, tidak bisa untuk kemudian kita gambarkan. Dan buruk adalah hewan surga. Namanya hewan surga, ya berarti buruk termasuk surga juga nantinya. Kendaraan penduduk surga itu nggak sepeda motor lagi, Mas, nggak ada bensin saat itu. Pertamina udah tutup gitu kan. Buruk adanya. Nah, makanya kalau hal-hal yang gaib, walaupun kita arsitek gitu ya, seniman gitu, maka itu tidak diperbolehkan. Hal-hal yang gaib yang hanya ada pengkabaran saja,
itu tidak boleh, haram hukumnya, bahkan termasuk dosa. Begitu ya. Nah, baik, selanjutnya wa asyara bidzalika ilal haditsil warid fi sahihaini. Dalam hal ini ada isyarat hadis sebenarnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Kalian akan selalu dikelilingi oleh malaikat siang dan malaikat malam. Jadi sip-sipan juga malaikat itu. Bukan hanya petugas keamanan yang sip-sipan, ternyata malaikat juga sip-sipan. Kita lihat, yajtami'una fi salatil fajri wa salatil ashri. Mereka bertemu di saat salat fajar dan salat asar. Salat fajar itu salat subuh. Thumma ya'ruju alladzina batu fikum, kemudian naik malaikat yang menginap bermalam di antara kalian, fayas'aluhum rabbuhum, lalu kemudian bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Di malam hari itu mereka ngapain? Jadi mereka berangkat menuju kepada Allah di pagi hari. Lah bertemunya itu saat mau berangkat, yang datang dari Allah itu turun. Oh ya silakan kamu berangkat, laporan. Terus nanti pas malam baru nanti. Jadi sip-sipan kayak gitu. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, para malaikat yang datang pada Allah, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ya Allah sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Kalau fajar berarti sedang sholat subuh. Kalau asar berarti sholat sedang asar. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami juga datang pada mereka, mereka juga sholat ya Allah. Jadi mereka berangkatnya asar dalam keadaan sholat asar orang-orang, kemudian datang lagi selesai dari tugas orang-orang dalam keadaan melaksanakan sholat subuh. Baik, alhamdulillah. Ini sudah masuk waktu isya. Namun sebelumnya barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu. Monggo Mas. Yang tadi kan Rasulullah berpuasa Sya'ban itu beringat puasanya puasa Senin Kamis atau Ya, jadi puasa Sya'ban itu sunnah memang. Puasa Sya'ban tidak harus Senin Kamis, Mas. Jadi Rasulullah justru berpuasa sebulan penuh atau hampir penuh, 29 hari, atau terkadang cuman 27 hari gitu kan. Cuman biasanya memang Rasulullah setiap bulan Sya'ban itu penuh puasanya. Nah, cuman ada hadis khusus, kalau sudah masuk separuh dari Sya'ban, 15 Sya'ban, termasuk kita sekarang ini, maka kita tidak diperkenankan untuk berpuasa. Gitu ya, kecuali kita punya kebiasaan sebelumnya udah puasa Senin Kemis. Nah sekarang Senin Kemis, maka nggak apa-apa itu dilaksanakan. Tapi kalau sebelumnya belum pernah puasa, ya kan, ketika separuh dari bulan Sya'ban baru mau puasa sunnah, maka itu nggak boleh. Kayak begitu. Gitu ya. Jadi untuk niatnya ya niat puasa sunnah, tidak Senin, tidak Kemis. Pokoknya puasa sunnah Sya'ban gitu aja. Nah, ada lagi? Nah, monggo. Iya, ini untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang muslim. Jadi ada beberapa kadang iseng tanya, kan? Kalau Kristen, Nasrani, Protestan kan Tuhan Yesus, patung, salib dan sebagainya. Betul. Hindu nyembah dewa-dewa mereka patung juga, kan? Buddha senjata pertama patung juga, kan? Konghucu dari Tuhan ini patung juga, batu kan? Lata Zamana juga batu. Dan Ka'bah yang hari ini di Masjidil Haram di Mekah itu juga batu. Iya. Jadi ketika mereka tanya, lah Islam juga nyembah batu, gitu kan? Ada nggak cara menjawab yang terbaik? Ini untuk saudara Muslim, bukan yang sesama Muslim. Kalau kita kan iman, iman dasar iman. Gimana kan? Kenapa kok di Masjidil Aqsa dulu, kan? Jadi kan asal ya, yang Masjidil Aqsa, yang Masjidil Haram, kan? Kenapa kok ada kiblat di Masjidil Aqsa dulu? Jadi kan belum jelas.
Gimana Ustaz? Citra? Iya, jadi yang pertama, kalau orang-orang non muslim ya mengatakan kita memang menyembah dewa ini, patung ini, kan begitu ya. Ya. Kalau di dalam Islam kami, pertama yang harus diketahui tidak menyembah Ka'bah. Itu yang pertama yang harus, karena dalam semua agama jelas mempunyai keyakinan masing-masing dan harus tahu bahwa kami tidak menyembah Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah bentuk pelaksanaan dari perintah Allah. Jadi Tuhan kami menyuruh kami untuk menghadap ke Ka'bah. Kalau misalkan Allah menyuruh kami menghadap ke tempat yang lain, ke Indonesia misalnya, kami akan menghadap ke Monas misalnya. Tapi kan faktanya Allah menyuruh ke Masjidil Haram. Makanya kita menghadap ke sana. Apakah ada bukti? Ada buktinya. Kami dulu pernah diperintah untuk menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Kemudian Allah memerintah merubah posisi, merubah arah kiblat, maka langsung kita merubah ke arah kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi pertama perintah Allah, perintah Tuhan. Kalau Anda mengikuti perintah Tuhan Anda, maka kami juga mengikuti perintah Tuhan kami. Yang kedua, kami tidak menyembah patung. Kami hanya diperintah wujud pelaksanaan perintah dari Allah, itu saja. Yang ketiga, sebagai titik sentral ya arah kaum muslimin. Coba dibayangkan kalau misalkan kaum muslim yang jumlahnya berjuta-juta bahkan miliar-miliar di dunia ini, kemudian Allah tidak memberikan instruksi menghadap ke kiblat, enggak ada instruksi itu. Satunya terserah wes, pokoknya menyembah kepada Allah. Enggak usah Ka'bah. Kira-kira coba gimana masjidnya itu seperti apa? Kemudian kalau sholat kita bagaimana? Sholatnya seperti biasa, tapi kiblat terserah. Seandainya kayak gitu, gimana kira-kira? Antum sholat ngadap utara, saya ngadap ke sana. Antum ngadap ke sana. Yang satunya sambil tidur ngadap ke atas. Yang satunya ngadap ke bawah sambil tengkurap. Kira-kira gimana? Apakah bentuk persatuan kaum muslimin itu ada? Sementara persatuan di dalam agama kami itu adalah satu kewajiban. Innamal mu'minuna ikhwatun. Begitu ya. Jadi ada sekitar 3 jawaban. Kemudian yang keempat sebenarnya. Yang keempat, kita sholat menghadap Ka'bah. Bukan berarti kita menyembah Ka'bah itu sendiri. Itu adalah kita bentuk penghormatan. Karena memang Allah perintahkan kita menghadap kepadanya. Kalau misalkan nanti ketika sudah ada di depan Ka'bah kita mencium Hajar Aswad, ya kan? Itu bukan karena menyembah, tapi semata-mata karena mulia. Ketika kita menghadap kepadanya, ketika kita menciumnya, apakah kemudian langsung tiba-tiba dikatakan menyembah? Oke, kalau seperti itu, ketika antum kedatangan surat dari sang kekasih, antum baca, antum taruh di dinding, diletakkan di figura, kemudian antum cium-cium. Apakah sebenarnya antum ini menyembah surat itu? Ya kan? Atau antum memang mencintai surat itu? Betul? Loh, apa mencintai orang yang ngirim surat atau mencintai suratnya? Antum cinta sama buku? Cinta, dicium-cium segala macam. Orang yang ngirim itu. Lah, sama di sini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan Ka'bah ya tidak akan berarti. Cuman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sendiri. Jadi memang kalau kepada orang selain Islam ya memang harus pakai akal, Pak. Kita ambilkan ayat, oh ini ada ayatnya, mereka nggak terima. Seperti ini. Mungkin ada sekitar 4 jawaban itu. Sebenarnya banyak, Pak. Ulama merumuskan dalam masalah itu. Cuman yang saya ingat 4 ini. Dan itu cukup sudah sebenarnya 4 ini. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa kok Al-Masjidil Aqsa itu menjadi tempat yang cukup istimewa? Kan begitu? Ya kan? Sehingga kemudian dijadikan kiblat pertama bagi kaum muslimin.
sebenarnya kalau kita lihat pada sejarahnya, Palestina ini secara khusus tempat yang bernama Al-Masjidul Aqsa ini itu adalah tempatnya para nabi. Rata-rata nabi yang paling banyak, ya kalau kita tanya, nabi yang paling banyak ini diutus dari Bani Israel atau dari kabilah Arab? Bani Israel. Nabi Bani Israel itu bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ada yang hanya nabi saja, ada nabi dan rasul. Di antaranya kalau nabi dan rasul, Nabi Musa. Kalau hanya sekedar nabi, itu ada Nabi Samuel, Nabi Syama'un, ada Nabi Daniel, dan yang lain-lainnya. Hanya sekedar nabi, maksudnya nabi saja, bukan rasul. Bahkan di dalam satu hari, ya kan, di dalam satu masa, nabi di Bani Israel ini pernah ada 70 nabi yang semuanya dibunuh oleh Bani Israel lah itu. Diangkat menjadi nabi, ketahuan nabi, langsung dibunuh. Selanjutnya diangkat lagi orang lain menjadi nabi, langsung dibunuh oleh Bani Israel. Jadi kalau kita lihat Palestina itu memang adalah tanah yang sangat mulia, memang tempatnya para nabi. Makanya dalam surat Al-Isra ayat pertama itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi di sekitar Al-Masjidil Aqsa itu Palestina, Gaza, dan tempat-tempat yang lain. Kenapa kok kemudian menjadi berkah kayak gitu kan? Barakna haulahu. Di antaranya karena memang tempatnya para nabi. Ya iyalah tempatnya, misalkan ya, coba aja, kok bisa cuma nabi cuma bertempat di situ kok jadi mulia? Coba antum pikirkan mas, di Surabaya ada tempat bernama Doli. Kira-kira kalau orang yang menjaga diri, ya kan, orangnya tidak mau terjerumus dalam kemaksiatan, kira-kira suka nggak pergi ke situ? Pasti jawabannya tidak suka. Kenapa? Karena itu tempatnya maksiat. Lah, tempatnya maksiat antum paham. Di sana ada malapetaka, ada ini menjerumuskan. Terus kemudian kenapa kita tidak paham? Di sana ada tempatnya para nabi. Kan begitu? Jadi ini hanya keterbalikan saja. Jadi kalau dalam kemaksiatan kok paham, kok dalam masalah ini kok enggak paham gitu kan? Kok enggak mengatakan berkah? Di sini ada maksiatnya segala macam. Ya jelas di sini berkah. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahkan di dalam kitab-kitab mereka sendiri Pak, di Injil ataupun Taurat, ya memang disebutkan nabi ini, nabi. Intinya tempatnya para nabi. Palestina ini. Terus kemudian yang kedua, di Al-Masjidil Aqsa itu adalah tempat istimewa juga. Karena di sana pernah ada kuilnya Nabi Sulaiman. Ya kan? Nah, kuil seperti apa? Jangan bayangkan kuil di pura, Pak. Oh, kuil ya berarti Nabi Sulaiman. Bukan. Kuil itu istilah saat itu yang kalau sekarang misalkan masjid. Di situ saat itu disebutkan dengan ma'bad gitu. Ma'bad itu tempat ibadah. Nabi Sulaiman baca apa namanya kitabnya, kemudian baca ini Sulaiman itu kan menegakkan syariat Allah di sana, berjamaah juga. Kan Nabi Sulaiman juga ada kewajiban sholat sebagaimana kita tahu, walaupun tidak seperti kita. Kewajiban beribadah kepada Allah di sana. Itu bentuk penghormatan. Kemudian yang ketiga yaitu tadi ta'lifan liqulubil Yahud, untuk melembutkan hati Yahudi, menunjukkan bahwa sebenarnya agama kita sama. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Ayo ke sini. Kita berpegang pada kalimat yang sama. Allah itu satu, tidak beranak, tidak punya istri, tidak punya cucu, gitu kan? Tidak punya orang tua. Seharusnya begitu. Dan kami mengakui juga agama Anda, maksudnya Nabi Anda yang bernama Nabi Musa, Nabi Anda yang bernama Nabi Isa, kami akui. Dan bahkan kami jika tidak yakin kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, justru kami bukan seorang muslim, Pak. Lah, kamu sampean justru tidak akan dikatakan Kristen kalau beriman kepada Rasulullah. Justru Anda akan dianggap keluar dari Kristen ketika beriman kepada Rasulullah. Tapi kami Pak,
beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Islam, justru menjadi keislaman kami. Jadi kalau antum percaya pada nabi-nabi kecuali Nabi Musa, saya nggak percaya. Antum walaupun sholat 1000 rakaat, hatam Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, antum belum muslim. Walaupun bersyahadat berkali-kali, belum muslim. Kenapa? Nabi Musa antum ingkari. Jadi itu keluar biasaannya, bahwa para nabi semua kita hormati, kita muliakan. Salah satu bentuk penghormatannya diantaranya adalah menghadap ke Al-Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.